sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi kalau kita gambarkan itu, ini populasi, ini sampel, kita ingin membuat kesimpulan dari populasi berdasarkan informasi dari apa? Dari sampel kan. Nah itu sebenarnya itu sudah menjadi ciri kehidupan ya, bahwa kita itu selalu menggunakan sampel untuk pengambilan dari kesimpulan tentang populasi. Dimulai saja dari yang sederhana ya, jadi misalnya saya ingin melihat berapa lama tahan dari produksi satu bola lampu merek tertentu. Ya, saya kan tidak mungkin akan melihat seluruh dari populasi kan, karena kalau kita melihat semuanya kan nanti bola lampu itu nggak jadi dijual kan, karena semuanya hanya dilihat karakteristiknya saja kan. Nah kita mengambil sampel dari produk-produk itu, kemudian kita akan ambil dengan cara inferensi, kita akan melakukan kesimpulan tentang populasi itu. Yang sederhana kalau misalnya saudara harus masak soto gitu ya. Nah, populasinya itu kan soto dalam satu panci itu ya. Populasinya kan soto dalam satu panci itu, apakah garamnya sudah cukup, rasanya sudah enak kan gitu. Nah, saudara kan tidak, saudara ingin mengambil kesimpulan tentang enaknya dan cukup garamnya dari soto dalam satu ini tempat masaknya itu satu panci itu. Ya, saudara kan cukup mengambil 1 sendok ya. Tapi dari 1 sendok itu saudara rasakan, kalau rasa itu enak ya saudara menyimpulkan seluruh soto dalam panci itu enak kan gitu. Jadi itu semuanya kita itu hidup memang dari yang kecil, kemudian kita ambil kesimpulan untuk sesuatu yang besar. Karena kalau kita ingin melihat keseluruhannya benar secara betulan, berarti saya harus makan semua soto dalam satu panci itu. Yang satu mestinya tidak mungkin, yang kedua kalau itu dihabiskan kan untuk makan malam apa, kalau pagi sudah dihabiskan hanya untuk melihat soto itu enak atau tidak. Dan itu yang sederhana, bahwa kita itu sudah biasa untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan dari sampel. Nah, cuma tadi bedanya
itu tadi apa namanya, yang 1 sendok yang kita ambil itu bagaimana? Kalau tidak diaduk mungkin tidak bisa representatif, tapi kalau sebentar, ini suara saya betul? Unmute sebentar. Suara saya dengar nggak, Pak? Terdengar, Pak. Bukan, ya, udah kok, ini ada request unmute. Ya. Oke. Ya, di sini kelihatan ya, saya juga lihat sudah mute. Ya, jadi kalau itu kita aduk, maka apa namanya, kita mengambil kesimpulannya itu, jadi sampelnya kalau itu sampel yang diaduk, berarti itu bisa merepresentasikan keseluruhan dari populasi. Jadi sampel itu bisa mewakili. Tapi juga kadang-kadang kita mengambil sampel kalau itu tidak mewakili, jadi populasinya itu nanti tidak tidak valid. Nah, jadi di sini kita harus mengumpulkan data dari populasi, dan ini karena kita belajar statistika matematik, maka kita harus membuat model matematika dari populasi. Jadi kita harus membuat dulu dan kita akan harus mengambil data kan gitu. Jadi kesimpulan kita itu berdasarkan data sampel. Jadi kesimpulan dasar data sampel. Nah, sekarang data itu yang berkembang. Data itu ada data masa lalu dan data masa kini. Di data itu adalah data itu ada yang masa sekarang gitu. Jadi itu data itu ada data yang masa lalu dan ada masa yang sekarang. Jadi kalau bukan berarti yang sekarang pun data masa lalu itu berlaku. Dan kita masih di dalam statistika matematik itu masih menekankan pada data masa lalu. Jadi data masa lalu itu artinya apa? Nah, di sini aktif. Aktif. Lalu kasusnya itu bisa individu, kelompok, binatang, juga tanaman. Ya, jadi ini objeknya itu ya data masa lalu itu adalah di sini bisa seseorang ya, jadi individu, perusahaan, lalu
binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Jadi sekarang apa yang dimaksud dengan data masa lalu itu aktif, objeknya individu, perusahaan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Itu coba, itu kalau saudara lihat sejarahnya itu kan orang mulai menyimpulkan sesuatu berdasarkan data itu sejak dimulai dari zamannya Galileo. Galileo itu pernah dengar nggak? Galileo itu yang menyelidiki tentang tata surya kan gitu. Itu dia untuk menyimpulkan itu selalu berdasarkan data gitu. Data speak, data yang berbicara. Jadi semuanya itu intinya zaman Renaissance itu kita berusaha untuk menghilangkan mistik dengan mengambil kesimpulan berdasarkan data gitu. Jadi kalau zaman saya dulu kalau ada gerhana itu harus percaya bahwa gerhana itu dimakan oleh dewa yang namanya Bathara Kala. Bathara Kala itu kerjaannya itu makan manusia Sukerto, dan termasuk juga menelan rembulan itu, bulan itu. Jadi itu mistik ya. Jadi artinya kebenarannya itu dogma. Sehingga kalau zaman saya kecil dulu supaya gerhananya berhenti kita nutuk lesung itu. Jadi semuanya bermain musik lewat lesung itu. Jadi sehingga kalau dalam bahasa Jawa itu ada lagu lesung jumendung gitu. Ya, jadi itu pernah dengar ya, lesung jumendung. Itu ada lagunya yang terkenal itu. Jadi kalau saudara kenal dengan wayang yang almarhum Seno Nugroho itu ada lagu lesung jumendung. Ya. Jadi itu dogma. Tapi Galileo memikirkan mencari data. Dia pakai teleskop dan seterusnya itu mencari data. Sehingga dia bisa menyimpulkan bagaimana gerhana itu terjadi. Jadi itu dasar awal bahwa mengambil kesimpulan itu berdasarkan data. Dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan data. Kemudian itu dimulai dari bapak statistika yang namanya Fisher. Ya, saudara kenal ANOVA, itu yang menemukan ANOVA itu, inventornya itu adalah ahli statistikawan yang bernama siapa? Fisher. Jadi itu dia menyelidiki tentang tanaman-tanaman gitu. Jadi bagaimana tanaman itu kalau dikawin silangkan. Bagaimana kalau saya menanam padi itu tanahnya miring. Bagaimana menyimpulkan tentang panennya nanti kan gitu. Jadi saudara kan kenal itu ada random block dan seterusnya itu kalau belajar sampel gitu. Kemudian itu ada percobaan faktorial karena waktu itu terus ada revolusi industri sehingga bagaimana industri itu bekerjanya lebih efisien sehingga muncul yang namanya penjaminan mutu itu, quality control dari satu produk. Ya. Jadi kita aktif mencari data, gitu ya.
kita aktif mencari data dan jumlahnya saya kira tidak terlalu besar. Jadi data masa lalu itu aktif. Yang kedua adalah jumlahnya itu sedikit. Sedikit itu paling ya 100, 20, 35, 45 gitu. Tidak ada yang ukuran gigabyte kan gitu. Ya. Itu data masa lalu dan kita ingin melakukan inferensi, mengambil kesimpulan. Jadi kalau misalnya saudara melakukan percobaan di pabrik dengan factorial design, itu artinya hanya sebagian aja yang dikerjakan, tidak keseluruhannya, tapi itu dibuat kesimpulan untuk keseluruhan produk. Jadi kalau dia mencoba melakukan randomisasi dari penanaman, itu akan bisa disimpulkan nanti kalau membuat ada tanahnya bervariasi, itu harus dilakukan blocking dan seterusnya gitu. Jadi kita juga seperti saya katakan tadi, kalau mengambil kesimpulan tentang produksi bola lampu, itu yang dilihat hanya sebagian dari bola lampu. Karena kalau nanti dilihat semuanya, apa yang mau dijual kan gitu. Saya juga mengatakan, kalau saudara mengatakan bagaimana saya akan mengambil kesimpulan bahwa soto dalam panci saya itu enak, nah, kalau saya ingin kebenaran ya berarti harus dirasakan pada seluruh soto itu. Tapi kalau itu kan tidak mungkin, kalau dirasakan semua kan namanya itu apa yang mau dimakan berikutnya kan gitu. Jadi kalau orang sekarang misalnya juga pabrik ban mobil itu yang tahannya berapa kilometer, itu ya yang dicoba hanya sebagian kecil aja. Karena kalau nanti dicoba apa yang mau dijual kan gitu. Tidak ada kan gitu. Tapi kita berarti di sini itu aktif. Jumlahnya sedikit. Itu data masa lalu. Tapi sekarang data masa sekarang itu apa? Pasif. Sekarang kalau data masa kini, pasif. Nah, coba saudara lihat, saudara pasti sudah menggunakan YouTube kan, gitu, baik untuk kuliah, mendengarkan lagu atau apapun gitu. Coba saudara bayangkan itu yang diupload dalam YouTube itu dalam 1 menit berapa aja itu. Ya toh? Kemudian kalau saudara punya IG, Instagram, itu juga begitu kan? Berapa Instagram yang masuk itu, yang pasang Instagram itu dalam 1 detik. Lalu juga orang yang belanja di Shopee ataupun di Bukalapak ataupun ya yang lain-lain itu berapa saja itu. Saudara juga melihat misalnya email itu berapa aja yang masuk per harinya, janganlah per hari, per menitnya itu. Jadi ini biasanya data-data yang muncul dari perkembangan IT kan gitu. Jadi ini muncul dari perkembangan IT, seperti IG itu seperti ya IG, YouTube, email,
Sebentar, kalau iris itu yang ini ya. Jadi coba ini email. Nah, email. Oh, tintanya habis. Email. Kemudian apa? IG, YouTube, email, transaksi elektronik. Transaksi elektronik. Ya, saudara tahu kan ini pasif kan, saudara tidak apa namanya, mendesain. Jadi kalau misalnya di masa lalu itu kan saya mendesain, saya membuat apa, Galileo itu membuat teleskop, mendesain untuk bisa melihat kan gitu. Saudara mungkin bisa apa namanya, mendesain faktorial, saudara mendesain random block, itu kita aktif. Tapi di sini kita diam aja, datanya banyak sekali gitu. Jumlahnya itu saya kira dalam bentuk tidak hanya byte, tapi sudah lebih dari ukurannya itu adalah besar itu dalam arti istilahnya apa, terabyte. Nah, ini yang disebut dengan data masa kini, dan ini yang kita kenal dengan era data masa kini, itu disebut dengan era big data. Ini namanya era big data. Jadi era big data. Nah, lalu kalau data masa lalu itu fokusnya generalisasi, membuat kesimpulan dari data. Kalau era big data itu tujuannya lebih banyak pada prediktif. Jadi ini tujuan utamanya adalah prediktif. Jadi perintahnya habis. Tujuan utama itu prediktif. Nah, ya ini mestinya hubungannya lebih banyak fokus pada dunia bisnis. Nah, ini kalau kita lihat, kalau mau pindah halaman bisa nggak ini ya? Hari ini di sini nggak mau. Oh, nggak bisa. Ini, oh, ini sudah pindah halaman. Oke, kalau gitu ini harus diiris ya. Bentar. Nggak tahu. Jadi kita lihat betul. Wah, ini masih belajar, jadi mungkin maaf ini ini kok nggak bisa jalan. Oh, ini harus ke atas. Oke.
Ini sebetulnya atas sedikit. Oke, jadi kalau ini umumnya kita ngelihat data itu dalam untuk tujuan bisnis, jadi bukan inferensi lagi, jadi prediktif. Jadi prediktif itu artinya membuat kesimpulan. Jadi nanti di dalam big data itu menggunakan alat-alat dalam IT yang kita kenal, mungkin yang kemarin mengambil mata kuliah statistical learning itu analisisnya dengan statistical learning yang di situ ada machine learning dan sebagainya kan gitu. Ya. Jadi kita kembali kalau kita kembali ke data kita itu adalah data masa kini ya, bukan data masa yang akan datang. Masa kini ya. Data kita itu masa lalu walaupun masa kini juga berlaku gitu. Nah, ini itu hanya sebagai pengetahuan saja bahwa era big data itu cara untuk melakukan inferensinya berbeda dengan cara yang kita lakukan. Kalau kita arahnya itu uji hipotesa dan interval konfidensi, di sini tujuannya adalah apa? Yang dilakukan adalah melakukan prediktif. Jadi prediktif itu ukurannya bukan kesalahan alfa, bukan. Ya. Jadi kita akan mempunyai kembali ke data kita. Jadi kalau populasi itu kita misalkan X itu populasi. Jadi nanti kita mengambil sampel random itu adalah X1, X2, Xn. Nah, kemudian ini kita tulis sebagai sampel random itu X adalah X1 sampai dengan Xn. Jadi bedanya ini X populasi tanpa tilde, kalau X sampel itu adalah dengan tilde komponennya X1, X2, Xn. Nah, kita akan bisa mulai dengan ini, jadi kita bisa stop sharing, kita ambil stop sharing. Jadi kita akan berbicara tentang statistik masa lalu, tapi berarti masa sekarang berlaku loh ya. Jadi bukan berarti kalau masa lalu masa sekarang nggak berlaku ya, tetap berlaku. Jadi seperti saya katakan, populasinya ini dimodelkan dengan X mempunyai bentuk F diketahui, tetapi mengandung parameter theta anggota omega. Jadi omega itu disebut dengan parameter space. Jadi ini ruang parameter. Di omega itu adalah limit draw. Kita cari pennya dulu, warnanya yang hitam. Terus ini tulis omega itu ruang parameter.
meter. Ya. Jadi omega adalah ruang parameter. Yang pertama adalah contohnya adalah X, fx theta, di mana fx theta itu berbentuk seper theta E pangkat minus X per theta untuk X-nya yang positif. Jadi ruang parameternya itu adalah theta yang positif. Jadi ini kita kenal dengan distribusi eksponensial. Ya, jadi satu itu adalah ya, jadi nomor satu itu adalah distribusi eksponensial karena bentuknya dari eksponen itu. Jadi ini bentuknya adalah bentuknya seperti ini. Nah, gini. Ya. Jadi di sini bentuknya berapa? Kalau X sama dengan 0, ini adalah seper theta. Jadi tingginya ini adalah seper theta. Dia akan turun menuju ke 0 untuk X-nya menuju ke tak terhingga. Jadi ini cocok untuk kalau misalnya model antrian. Model antrian itu kan yang melayani itu kan makin lama, jadi di sini segar, kemudian akan turun, kemampuannya juga makin lama makin akan capek, di sini tidur kan gitu ya, ini turun gitu. Jadi itu adalah distribusi eksponensial. Jadi itu cocok untuk model-model apa? Cocok untuk model-model yang terkait dengan antrian. Ya, yang kedua mestinya saudara akan mengenal itu yang namanya distribusi binomial. Jadi banyaknya sukses dari percobaan sebanyak N kali di mana probabilitas suksesnya adalah theta, probabilitas gagalnya adalah 1 min theta. X-nya berjalan dari 0, 1, 2 sampai dengan N. Theta-nya di antara 0 dan 1. Itu distribusi binomial yang mungkin saudara juga sudah kenal dalam StatMat 1. Kemudian yang ketiga itu adalah distribusi gamma. Jadi yang ketiga itu adalah distribusi. Ini tintanya itu kok anu banget. Medit distribusi gamma. Itu yang nomor 3. Itu adalah apa namanya? Distribusi gamma. Mengapa distribusi gamma? Karena di situ terkait dengan fungsi gamma kan gitu. Di seper gamma alfa, beta pangkat alfa, X berpangkat alfa min 1, E berpangkat minus X per beta, X-nya non negatif. Jadi di sini ruang parameternya alfa beta positif. Juga saudara harus mulai ingat besarnya fungsi pembangkit momen,
Ya, itu saudara masih harus ingat kalau MXT itu fungsi pembangkit momen adalah MT adalah harga harapan dari E pangkat EX. Jadi saudara masih harus kenal apa namanya fungsi pembangkit momen dari distribusi-distribusi itu. Jadi kalau distribusi beta, distribusi binomial adalah theta E pangkat T plus 1 min theta pangkat N. Kalau distribusi gamma itu adalah 1/1 min beta T pangkat alfa, kan gitu. Jadi ini berapa? 1/1 minus beta T pangkat alfa. Ya, ini mengingatkan saudara agak lama tidur kan gitu. Jadi harus dibaca lagi. Jadi untuk distribusi gamma itu fungsi pembangkit momennya adalah 1/1 min beta T pangkat alfa. Harga harapannya berapa? Alfa beta, minnya, variansinya berapa? Alfa beta kuadrat. Variansinya berapa? Alfa beta kuadrat. Kemudian kalau alfanya sama dengan N/2, betanya sama dengan 2, maka itu disebut dengan apa? Distribusi Q kuadrat. Mesti harus diingat lagi itu. Jadi kalau betanya sama dengan 2, alfanya N/2 disebut dengan distribusi chi-square dengan derajat kebebasan N. Nah, di situ kita akan melihat bahwa distribusi chi-square itu adalah jumlahan dari distribusi normal standar 0,1 saling independen. Itu strukturnya seperti itu. Dan saudara lihat sendiri di sini distribusi nomor 1 ini ya, itu dan 3 ada hubungan nggak coba? Ada, yaitu kalau betanya sama dengan theta, alfanya sama dengan 1. Jadi gamma alfa kan gamma 1 adalah 1, lalu betanya theta, theta berpangkat 1, X pangkat alfa min 1, alfanya 1, jadi X pangkat 0 adalah 1, E berpangkat X per theta, kan gitu. Jadi distribusi eksponensial itu adalah kejadian khusus dari distribusi gamma. Jadi karena ini alfanya 1, betanya sama dengan theta, jadi fungsi pembangkit momennya dari distribusi apa? Dari distribusi eksponensial itu menjadi 1 min betanya berapa tadi? Theta kan? Theta T kan gitu. Jadi ini fungsi pembangkit momen dari distribusi 1 karena alfanya sama dengan 1. Jadi ini terus kayak hapus di papan tulis ya. Oke. Kita terus ke ini bisa dibesarkan sedikit ya. Oke. Omega disebut dengan ruang parameter. Tujuan analisisnya adalah menentukan nilai theta yang paling masuk akal atau estimasi titik
atau menentukan himpunan bagian dari theta untuk menyatakan bahwa daerah tersebut memuat theta atau tidak. Jadi uji hipotesis. Analisis didasarkan pada pengamatan sampel random. Itu tadi yang saya katakan. Berbeda dengan big data kan gitu. Jadi big data itu prediktif. Prediktif yang umumnya karena itu lokal perusahaan di situ yang kita akan gunakan untuk kasus-kasus tertentu aja. Jadi kalau kita mengambil sampel, tetanya berada di mana? Itu estimasi titik. Jadi kalau kuliah kita itu tercantum 10-15. Misalnya saya datang bisa lebih cepat atau kadang-kadang terlambat sedikit, saudara mengambil kesimpulan, oh jadwal yang 10-15 itu mulainya antara 10-10 sampai 10-20. Itu namanya dari pengamatan itu kita mengambil kesimpulan itu yang disebut dengan estimasi titik. Estimasinya. Jadi kita membuat istilah istilah manajemennya itu top bottom up. Bottom up itu dari yang kecil kita simpulkan untuk yang besar. Jadi itu namanya bottom up. Jadi yang kecil kemudian ke yang besar itu namanya estimasi. Kalau uji hipotesis itu saudara membaca itu pernyataan itu benar atau salah. Jadi misalnya saudara membeli saus sambal itu berisi setengah kilo. Itu tak lihatnya ukuran sambalnya ini berapa ini. Itu 335 ml. Itu kan ditulis di, karena ini saya di dekat sini ada saus sambal, saya lihat aja gitu. Nah ini isinya 330 ml itu benar atau tidak gitu. Percaya atau tidak itu namanya uji hipotesis. Jadi berdasarkan data-data tertentu pernyataan itu kita terima atau kita tolak. Jadi kalau saudara beli ada itu, ini ada aqua gelas ini isinya 20 ml. Nah ini benar atau tidak, saudara akan dicoba beberapa, kemudian kita simpulkan berdasarkan pengamatan itu kita simpulkan bahwa gelas aqua itu benar isinya 220 ml kan. Jadi itu perbedaan antara estimasi titik dengan uji hipotesis. Jadi kalau estimasi titik itu sifatnya adalah bottom up dari pengamatan sampel disimpulkan. Kalau uji hipotesis itu top down dari atas dulu pernyataan, kemudian dari pengamatan sampel diambil kesimpulan. Jadi top down. Kalau tadi bottom up, sekarang adalah top down. Jadi kalau bahasa manajemennya, kalau estimasi itu adalah bottom up, kalau uji hipotesis itu adalah top down. Variabel random X, X1, X2, Xn membangun sampel random pada variabel random X bila X, X1, X2, Xn saling independen dan mempunyai distribusi yang sama dengan X. Secara singkat dikatakan bahwa X1, X2, Xn itu IID atau independen dan berdistribusi identik. Jadi seperti sudah saya katakan tadi, X itu populasi, X begini, ini adalah
sampel. Jadi bedanya X yang tanpa tilde populasi, X yang dengan tilde itu adalah sampel random. Itu yang pertama kali saudara harus bisa menulis. Jadi X itu populasi dan X1, X2, Xn itu adalah sampelnya, sampel random. Nah, kemudian kalau ada fungsi T pada X, itu disebut dengan statistik. Jadi misalkan N variabel random X1, X2, Xn merupakan sampel dari distribusi variabel random X, maka sebarang fungsi T, Tx itu ada disebut dengan statistik. Jadi kalau ini kita buat fungsi ini, Tx, itu disebut dengan apa? Statistik. Nah, saudara tahu enggak contoh-contoh statistik? Jadi contoh statistik itu misalnya X1, X2, Xn itu sampel, tapi dia tidak banyak membawa informasi. Tapi kalau diambil rata-ratanya, itu kita tahu. Oh, jadi misalnya saudara kemarin sudah ujian. Misalnya ini ada 18 mahasiswa yang mengambil Statmat 1. Kemudian saya lihat indeks prestasinya. Jadi misalnya Mas Batimena itu indeks prestasinya berapa, Mbak Siska berapa, Mas lupa tadi yang saya ingat itu misalnya Mas Gunawan berapa itu. Nah itu kalau diambil rata-ratanya itu saya mempunyai data rata-rata. Gitu. Jadi itu menjadi berguna kan gitu. Jadi kalau hanya X1, X2, Xn itu tidak ada gunanya, tapi begitu jadi Tx itu menjadi berarti gitu. Jadi ringkasan dari sampel. Gitu. Jadi ringkasan dari sampel itu disebut dengan apa? Statistik. Oke. Nah, kemudian jadi karena statistik fungsi sampel, maka statistik juga merupakan variabel random. Jadi nanti juga mempunyai distribusi. Statistik juga sering digunakan untuk meringkas data. Jadi tadi dalam bahasa sehari-hari ringkasan data dari bahasa matematik adalah mempunyai distribusi kan gitu. Suatu statistik Tx1, X2, Xn bisa memberi informasi tentang theta yang tidak diketahui. Dalam kasus seperti itu, statistik yang bersesuaian disebut estimator titik dari theta. Nah, bila ET sama dengan theta, maka T disebut dengan estimator tak bias dari theta, dan bila T konvergen dalam probabilitas menuju theta, theta disebut estimator yang konsisten dari theta. Jadi konsisten itu melihat kelakuannya gitu. Jadi gampang aja saya ambil contoh kuliah. Misalnya saya kuliah mulai 10.15. Saya satu ketika datang 10 lebih 10, kadang-kadang 10.30, besoknya lagi 10.45, besok lagi 10 lagi, gitu. Balik lagi 10.50. Nah, itu namanya zigzag, itu disebut tidak konsisten. Tapi kalau misalnya saya terjadwal 10.15, saya datang 10 kurang 10.10 atau 10.20, 10.15, di sekitar 10.15 itu berarti saya konsisten gitu. Konsisten itu dalam bahasa matematiknya disebut dengan konvergen dalam probabilitas ke theta. Kalau ini harga harapan itu disebut dengan tidak bias. Gitu. Jadi
tidak bias itu artinya mengumpul. Gitu. Jadi yang bagus itu mengumpul dan konsisten. Gitu. Ya, jadi tidak bias itu bisa begini. Jadi ini misalnya bro, ini sasaran. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini namanya dekat dengan sasaran jadi satu, itu berarti nanti ini yang disebut dengan tidak bias. Tapi kalau ini sasaran begini, nah dia ngumpulnya itu di sana. Nah, diminta ngumpul di situ, kok ngumpulnya di Malioboro itu namanya bias kan gitu. Ini data-datanya itu jauh dari ini, ngumpulnya itu di daerah ini. Nah itu namanya tidak bias. Nah ini kita lihat. Kita lihat lagi, share. Ini ke tanah sedikit aja, hilang itu apa namanya, Microsoft Word-nya sudah ini, Microsoft Edge. Ya. Nah, ini supaya jadi di sini di mana ini? Ini buka ini apa ya? Ah, oke betul. Ini tidak bias, jadi ini sensitif sekali anunya apa? Layarnya. Nah, konsisten itu adalah menggunakan definisinya itu, artinya kalau kita lihat oke. Jadi kalau Tn konvergen probabilitas ke T itu Tn konvergen probabilitas ke theta itu artinya apa? Probabilitas dari Tn minus T lebih besar dari epsilon lebih besar. Ini anu banget ya. Lebih besar dari epsilon itu menuju ke 0 untuk n menuju ke tak terhingga gitu. Di Tn konvergen dalam probabilitas ke theta itu kalau Ptn min theta lebih besar dari epsilon menuju 0 untuk n menuju ke tak terhingga. Lalu masih ingat alat untuk membuktikan adalah biasanya adalah Chebyshev inequality. Jadi ini alat untuk membuktikan adalah Chebyshev inequality, ketidaksamaan Chebyshev untuk membuktikan konvergensi dalam probabilitas. Oke, kita lanjutkan ke bawah.
Nah, ini contoh berikut mengilustrasikan kedua pengertian di atas. Jadi pandang persoalan kotak dengan M bola yang telah kita bicarakan ya, di atas. Perhatikan bahwa bola-bolanya identik kecuali nomornya dan misalkan M tidak diketahui. Untuk mengestimate M kita mengambil sampel random X1, X2, Xn dengan pengembalian. Distribusi dari masing-masing XI adalah PX sama dengan X sama dengan 1/M untuk X1, 2, sampai dengan M. Secara intuitif, estimator titik dari M adalah statistik T sama dengan maksimum X1, X2, Xn. Estimator ini kelihatannya baik untuk M, namun demikian pertanyaannya adalah seberapa dekat T dengan M. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mencari distribusi dari T. Nah, pendukung dari T adalah bilangan bulat positif 1, 2, sampai dengan M. Untuk menentukan fungsi distribusi kumulatif dari T, karena T adalah maksimum observasi dari X, maka kejadian T kurang dari T untuk T di antara 1 dan M adalah P, T kurang atau sama dengan T. Berarti kalau yang maksimum itu kurang dari T, maka X1 juga kurang dari T, X2 kurang dari T, Xn juga kurang dari T, kan? Berarti interseksi Xi kurang dari T. Merupakan interseksi dari Xi kurang atau sama dengan T. Menggunakan pernyataan bahwa X1, X2, Xn, IID, maka fungsi distribusi dari kumulatif dari T adalah peluang T kurang dari T adalah perkalian dari PXI kurang dari T, atau karena itu sama, identik, berarti PXI kurang dari T berarti itu pangkat dari N. Karena IID tadi. Berarti sama dengan harga terbesar dari T dibagi M berpangkat N. Jadi mutlak T itu adalah harga terbesar dari T yang harga terbesar yang lebih kecil, yang lebih besar atau sama dengan T. Jadi dengan T menyatakan bilangan bulat tersebut yang lebih kecil atau sama dengan T. Sehingga untuk T di antara 0 dan M, Tn kurang dari T adalah harga yang terbesar kurang dari T dibagi M berpangkat N. Jadi sama dengan 0 kalau T-nya kurang dari M. Sama dengan 1 kalau T-nya sama dengan M. Ini artinya Tn itu konvergen dalam distribusi ke M. Menggunakan sifat konvergensi dalam distribusi ke suatu konstante ekuivalen dengan konvergensi dalam probabilitas, maka Tn konvergen dalam probabilitas ke M. Jadi T adalah estimator yang konsisten untuk M. Perhatikan bahwa untuk kasus ini EX adalah M per 1 dibagi 2, sehingga E2X bar min 1 sama dengan M dengan X bar sama dengan sigma Xi per N. Ini berarti 2X min 1 adalah estimator tak bias dari M. Oke. Sekarang kita bicarakan dengan distribusi sampling.
Jadi misalkan X1, X2, Xn sampel random dari distribusi variabel random X. Statistik Tx1, X2, Xn adalah variabel random dengan distribusi yang pada dasarnya dapat dijabarkan dari distribusi gabungan dari X1, X2, Xn. Distribusi T sering disebut dengan distribusi sampling statistik T karena dijabarkan melalui distribusi gabungan sampel terobservasi. Dalam bab ini akan dibicarakan distribusi sampling yang terkait dengan distribusi normal karena hasilnya akan membawa pada distribusi-distribusi yang memainkan peran penting dalam statistika inferensi. Jadi kalau XI itu adalah normal mu I sigma I kuadrat, I1, 2 sampai dengan N menyatakan N variabel random normal independen, maka Y sigma AI XI mempunyai distribusi normal, minnya sigma AI mu I, variansinya adalah AI kuadrat sigma I kuadrat. Bentar ya, saya off sebentar, mau ke kamar kecil sebentar. Baik, saya sudah kembali. Jadi sebenarnya kuliah di depan komputer gini itu nggak bagusnya kalau kita kan tidak bergerak. Jadi dosennya, kalau saudara masih, misalnya saudara sambil tiduran, aku juga nggak tahu gitu. Saya aja kalau rapat itu juga, kalau terlalu capek juga bisa ketiduran gitu. Mudah-mudahan Anda kuliahnya tidak ketiduran gitu. Ini di tempat saya itu ada beberapa mahasiswa juga itu kalau kuliah malah sambil jalan-jalan itu. Saya nggak tahu, tapi itu nggak apa-apa karena nanti kalau
seperti ini hanya diam ya sekitar hampir 2 jam gini, itu juga nggak bagus untuk kesehatan ya, karena bisa gerakan darahnya itu bisa bertumpu pada satu tempat, itu nggak bagus. Jadi harus ada sedikit jalan-jalannya gitu. Ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau kuliahnya itu di depan kelas itu. Nah, cuma ini sekarang kan kampus nggak begitu, ya kemarin ada yang positif segala itu, jadi kan masih agak ragu-ragu juga, kalau bukannya ragu-ragu tapi ya sudah mungkin lebih nyaman di rumah dulu aja. Jadi saudara juga jangan ke kampus-kampus, nanti tidak malah rame itu ya. Oke. Jadi ini nanti kalau XI itu normal mu I sigma I kuadrat, dan kita mempunyai sigma AI XI, itu juga akan mempunyai distribusi normal minnya sigma AI mu I, variansinya adalah AI kuadrat sigma I kuadrat. Jadi teknik pembuktiannya adalah dengan fungsi pembangkit momen. Jadi ini memang agak istilahnya agak pelit ini warnanya. Oke, jadi kalau fungsi pembangkit momen, kalau normal AI XI itu mu I sigma I kuadrat, maka M dari XIT adalah E berpangkat T mu I plus setengah T kuadrat sigma I kuadrat, kan gitu. Itu kalau X-nya normal mu I sigma I kuadrat, maka MXIT adalah E berpangkat T mu I plus setengah T kuadrat sigma I kuadrat. Nah, sekarang kita harus mencari fungsi pembangkit momen dari Y. Jadi kita harus punya mungkin di sini ya, MJT, harga harapan dari E pangkat TY sama dengan harga harapan dari E pangkat T J-nya sama dengan AI XI, T sigma AI XI, kan gitu. Nah, itu sekarang kita belum pernah menggunakan sifat dari variabel random, independennya belum dipakai, tapi kita menggunakan sifat dari fungsi eksponensial itu. Kalau E pangkat A plus B itu sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Jadi kalau E pangkat A plus B sama dengan E pangkat A kali E pangkat B, kan kita pakai itu. Jadi ini semuanya sama dengan harga harapan dari perkalian E T dari AI XI. Karena ini kita gunakan sifat E pangkat A plus B sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Jadi di sini menjadi yang hasil ini itu ke sini menjadi E perkalian
E per pangkat T AI XI. Nah sekarang karena XI independen, ini kita bisa menjadikannya perkalian harga harapan E pangkat T AI XI kan gitu. Jadi ini ke sini itu karena XI-nya independen. Jadi karena XI-nya adalah independen, jadi harga harapan perkalian sama dengan perkalian harga harapan. Itu. Jadi sekali lagi sifat dari fungsi pembangkit momen itu adalah tunggal. Jadi ada korespondensi satu-satu antara antara distribusi dan fungsi pembangkit momen. Itu jadi MYT adalah harga harapan E pangkat TY sama dengan harga harapan E pangkat T sigma AI XI karena sifat fungsi eksponensial penjumlahan sama dengan perkalian, jadi E pangkat A plus B sama dengan EA kali EB, maka MXIT adalah M harga harapan dari perkalian E pangkat T AI XI sama dengan perkalian dari E pangkat T AI XI. Karena apa? XI independen. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi ya menggunakan ini masih. Ya. Nah sekarang jadi kalau E pangkat TX itu sama dengan kalau E minta yang ini. Nah, ini jadi karena kalau E pangkat TXI sama dengan E pangkat TUI plus setengah T sigma I kuadrat, sekarang harga harapan dari E pangkat A TXI itu berapa? Jadi kalau E pangkat TXI itu sama dengan E pangkat T mu I plus setengah T sigma I kuadrat, maka kita akan menghitung E pangkat AT XI. Jadi dalam hal ini T-nya diganti dengan AT saja kan. Jadi di sini yang dari sini itu T-nya diganti dengan TA. Jadi T-nya diganti dengan TA. Nah, jadi ini akan menjadi MYTI itu berarti perkalian, jadi MYT berarti ini sama dengan jadi E berpangkat ETY atau MTY sama dengan perkalian dari harga harapan ini, berarti kan kita ganti T-nya menjadi TA kan, jadi menjadi E berpangkat TA mu I plus setengah T kuadratnya menjadi T kuadrat TAI ya, ini sebentar AI ya, jadi ini menjadi AI, ini ada I-nya, TAI, ini TAI setengah T kuadrat AI TX kuadrat sigma I kuadrat. Jadi
P berpangkat T sama dengan pangkat T AI mu I plus setengah T kuadrat AI sigma I kuadrat. Nah, ini kalau kita kerjakan jadi menjadi, kita iris dulu. Nah, oke, jadi ini menjadi perkalian menjadi jumlahan kan, menjadi sama dengan ini kok manu banget, pedik banget ya anunya apa tintanya. Jadi menjadi E berpangkat sigma T AI mu I plus plusnya di sini plus belum plus setengah lali masih lupa setengah T kuadrat sigma AI kuadrat sigma I kuadrat. Nah, gitu. Jadi ini T-nya kan sebenarnya juga bisa keluar. Jadi E pangkat T sigma AI mu I plus setengah T kuadrat sigma AI kuadrat sigma I kuadrat. Jadi ini fungsi pembangkit momen dari distribusi normal, minnya sigma AI mu I, variansinya adalah sigma AI kuadrat sigma I kuadrat. Jadi ini apa namanya? Jadi ini bentuk yang terakhir itu membuktikan bahwa Y sigma AI XI itu mempunyai distribusi normal, minnya sigma AI mu I, variansinya sigma AI kuadrat sigma I kuadrat. Nah, ini kan bisa kita hubungkan dengan apa namanya, teorema limit pusat. Coba sebentar lagi ini kita lihat di sana, kita bersihkan dulu. Ya, kita stop sharing dulu, kita apa namanya, kita kembali ke web, mungkin nulisnya lebih enak.
Ya, jadi kita share dulu. Kita share dulu ke MS Word. Ya. Ini kita irisnya di sini. Biar punya ruangan dulu untuk nulis ya, kita buat dulu. Ini ternyata kayak menghapus di papan tulis juga. Tapi kalau menghapus di papan tulis aku bisa minta tolong kamu kan. Sekarang kamu tak minta tolong dihapusin, nggak bisa toh. Oh, ini di layar komputer. Saya harus ngapus sendiri. Oke. Just kidding. Just kidding guys gitu. Sekarang mau saya ya, just kidding guys itu gimana artinya apa itu? Ya jadi Y itu jadi kalau kita nulis itu di draw di sini kan. Jadi kalau XI itu distribusi normal, AI UI koma tadi AI kuadrat sigma I kuadrat ya, maka ya Y sigma UI sigma I kuadrat ya, bukan sorry mu I sigma I kuadrat, maka Y sama dengan sigma AI mu I mempunyai distribusi normal, min-nya sama dengan sigma AI mu I, variansinya sigma AI kuadrat sigma I kuadrat. Itu kan? Ini nanti dari sini kita akan mencari hubungannya dengan teorema limit pusat. Jadi kalau mu itu sama dengan mu, sebentar ini makin lama makin ngantuk ini. Nah, kalau mu I sama dengan mu sigma I kuadrat sama dengan sigma kuadrat kan gini. Lalu AI itu sama dengan 1/n, sama semuanya. Maka Y sigma AI mu I itu menjadi Y sama dengan sigma AI mu I sama dengan, ini 1/n kan, sigma mu I 1/n, AI-nya 1/n, sigma mu I-nya hilang, sorry, mu aja. Ini 1/n mu I, ini sudah ngantuk ini. Nah, mu saja. Ini tintanya ya. Berarti sama dengan kalau jumlah mu-nya sama kan berarti n kali mu kan, jadi sama dengan n mu dibagi n sama dengan mu. AIXI kan di sini sebentar. Ya, jadi sigma AI mu I kan gitu. Sebentar ini enggak ada anunya ini, ada Y-nya. Oke. Terus
sigma AI kuadrat sigma I kuadrat, berarti sama dengan 1/n kuadrat sigma kuadrat, jadi menjadi n sigma kuadrat per n kuadrat, berarti sigma kuadrat per n. Nah sekarang Y datanya kan sama dengan Y sama dengan sigma AI XI. AI-nya 1/n berarti sigma XI per n, jadi sama dengan X bar. Jadi di sini X bar berdistribusi normal, min-nya mu, variansinya sigma kuadrat per n itu X1. Jadi X bar mempunyai distribusi normal, min-nya mu, variansinya sigma kuadrat itu X1. Nah, teorema limit pusat itu mengatakan bahwa kalau XI-nya normal, mu variansinya sigma kuadrat, X bar mempunyai distribusi normal, min-nya mu variansinya sigma kuadrat per n. Teorema limit pusat mengatakan kalau asumsi normalitas hilang, kecuali bahwa XI itu mempunyai min mu variansi sigma kuadrat, tapi tidak ada tidak ada asumsi bentuk distribusinya, maka X bar itu mendekati distribusi normal, variansinya min-nya mu variansi sigma kuadrat, bukan eksak ya. Jadi ini kalau kita ya, jadi teorema limit pusat X bar mendekati distribusi normal, min-nya mu variansinya sigma kuadrat per n. Nah, kemudian kan kita membuat X bar itu kan sigma XI per n. Jadi ini menjadi salah satu akibatnya adalah sigma XI mendekati distribusi normal, min-nya adalah mu, variansinya adalah n sigma kuadrat, kan gitu. Nah, ini yang hubungannya dengan ujian kemarin ya, yang kebetulan yang ikut kuliah saya itu kalau X itu Poisson berapa itu ya? Poisson 15. Sebentar. 15 atau berapa itu ya, pokoknya yang gini. 15, tentukan pendekatan distribusi normal, hitungan dari peluang, cari peluang A kurang X kurang atau sama dengan B. Nah, itu yang kemarin semuanya salah. Salahnya gimana?
karena saudara langsung menggunakan X-nya itu Poisson, itu otomatis tinggal mengambil A-nya dikurangi. Jadi ini EX kan 15, variansinya 15. Jadi saudara langsung mengambil peluang dari A-15 per akar 15 kurang Z kurang dari B kurang 15 dibagi dengan akar 15. Nah ini salah. Salahnya di mana? Ya karena Anda kan tidak bisa, yang digunakan itu bahwa Poissonnya itu adalah 15 itu minnya 15, variansinya akar 15 itu betul, tapi Z-nya itu bukan cukup besar, tapi yang dipakai adalah, saya katakan kemarin, Anda harus menggunakan ini. Ya, jadi saudara menggunakan X itu adalah X itu Poisson, misalnya setengah gitu ya. Ya, maka Poisson 15 itu adalah untuk sigma XI dari, jadi X sama dengan Poisson 15 itu sama dengan jumlahan sigma XI, I-nya dari 1 sampai dengan 30. Ya. Jadi ini bisa, baru dari sini kita bisa memakai teorema limit pusat. Kalau ini kan, ini bukan teorema limit pusat. Ya. Karena ini saudara masih mengambil 15 itu eksak kan. Jadi tidak bisa dipakai ini. Jadi maksud saya kemarin menggunakan jumlahan XI baru berguna menggunakan teorema limit pusat. Jadi menggunakan di sini N-nya itu juga betul. Tapi variansinya itu yang harus saudara lihat berapa gitu kan. Ini N-nya 30 dikalikan dengan, jadi mesti harus memakai jumlahan dari Poisson setengah. Atau kalau seperempat juga nggak masalah, tapi menjadi 120. Jadi bisa menggunakan teorema limit pusat. Nah, untungnya tidak ada yang betul. Jadi ya nilainya sama aja gitu. Jadi saya selalu mengatakan, kalau ada pekerjaan dari saya, saudara, karena sekarang sebenarnya Anda tidak saling kenal, jadi kemungkinan ya ada yang kemungkinan kerjasama yang sudah kenal gitu. Tapi saya selalu mengatakan, kalau misalnya saudara saya beri PR, pekerjaannya sama, ya sama aja itu saya tidak bisa membedakan kan. Ya tahu bener nggak? Ini salah, tapi salah yang ya bagi saudara berguna karena tidak ada yang betul. Jadi ya nilainya berarti berdasarkan 3 nilai yang bervariasi itu. Jadi kalau ini semuanya 0 semuanya kan saya nggak bisa membedakan. Jadi bisa excluded gitu. Ya, gitu. Jadi cara menilai itu begitu. Jadi kalau misalnya saudara ngerjakan barang yang sama, semuanya sama, itu ya itu tidak ada gunanya. Karena sebenarnya statistik itu selalu berpikir tentang variasi. Dan saudara mengambil kesimpulan di bawah adanya variasi. Itu basic filosofis dalam statistik. Jadi kita ingin data yang berdekatan, tapi bukan berarti sama itu sebenarnya jaraknya kan 0 kan, tapi itu tidak dikehendaki. Itu tidak mungkin terjadi. Gitu. Jadi tidak mungkin terjadi itu artinya tidak dikehendaki gitu. Itu artinya kan sesuatu yang ideal kan gitu, nggak mungkin gitu. Jadi dasar filosofis dalam statistik itu mengambil kesimpulan dalam keberagaman, tapi keberagaman yang kecil. Bukan kecil, 0 itu kecil, tapi kita tidak, karena di dunia itu tidak ada keberagaman yang sama dengan 0 kan gitu. Gitu. Jadi ini kemarin yang soal ini itu karena tidak ada yang betul ya untung, berarti tidak ada bedanya kan, berarti nomor ini
praktis tidak berguna untuk membuat untuk membedakan nilai saudara. Yang bisa digunakan ya 3 nilai itu dengan nilai mid kemarin kan gitu. Jadi supaya saudara tahu dan juga saudara berpikir jernih kalau nanti mengerjakan soal ya boleh diskusi tapi jangan semuanya sama jawabannya, itu is nothing. Saya nggak bisa membedakan ya nggak bisa dipakai untuk alat pembeda kan gitu. Gitu. Ya. Jadi saya kira itu yang catatan untuk yang kelas saya yang kemarin kebetulan ya tidak ada yang betul aja. Jadi ya saya juga harus introspeksi kenapa sudah saya wanti-wanti dalam kuliah guna ini tapi tidak ada yang menyerap. Itu juga bagian dari proses transformasi saya belum nyampe. Itu kan berarti saya juga masih punya kesalahan gitu, bukan berarti salah saudara aja. Kalau dari hampir kemarin itu 26 anak ya, itu tidak bisa ada yang menyerap satu, itu berarti saya dulu ngajarnya kurang betul gitu ya. Itu saya kira gitu. Dan saudara nggak bisa nangkap itu. Itu. Saya kira itu untuk hari ini. Ini berapa partisipannya? Sebentar saya ceknya.